Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengar-dengar sekarang Ibu Adin mau melaksanakan coaching ya? Iya, Pak. Benar. Kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pelaksanaan coachingnya? Saya akan melakukan coaching terhadap Pak Sumarsono dengan menggunakan alutsista, di mana dalam pelaksanaannya itu akan dimulai atau yang akan dilihat itu mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi yang akan dilakukan, dan tanggung jawab. Beberapa pertanyaan berbobot pun sudah saya siapkan, Pak. Baik Bu, sebagai coach itu jangan lupa ya 3 kompetensi yang harus coach kuasai, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak, terima kasih, akan saya laksanakan sesuai petunjuk dari Bapak. Baik, selamat bekerja, semoga lancar proses coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Ali. Waalaikumsalam, Pak Sudar, silakan duduk. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Iya, boleh Pak. Ada Saya, apa nih Pak? saya mau bercerita tentang apa yang saya alami Bu ya. Tadi ketika pelaksanaan supervisi silang oleh kepala sekolah Bu, kan ada supervisi dari sekolah lain, kepala sekolah lain, dan supervisi kepada sekolah saya. Jadi apa nih yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Mudah-mudahan ceritanya menggembirakan ya Pak ya? Kata-kata menggembirakan itu Bu agak berat. Iya, Saya Bapak. begini ya Bu ya. Saya ini baru saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya. Kepala sekolah saya mungkin mendapat laporan dari kepala sekolah lain yang telah melakukan supervisi kepada saya. Masalahnya adalah saya mengajar tanpa menggunakan printout RPP karena saya merasa printoutnya ada di laptop ya. Itu kemudian jadi permasalahan. Nah, alasan saya pada pelaksanaan sudah sesuai RPP karena RPP saya buat, kalau saya buat sendiri sesuai kurikulum lagi. Nah, alasan seperti itu mungkin kepala sekolah itu tersinggung Bu, sehingga menjadi membuat laporan kepada kepala sekolah saya. Saya ini merasa seolah-olah manusia yang paling bersalah pada saat itu. Iya, begitu ya Pak. Kira-kira hambatan apa ya yang menyebabkan Bapak tidak memprint atau menggunakan printout RPP tersebut? Pada waktu itu Bu, pelaksanaan supervisi itu secara mendadak, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Saya belum sempat memprint atau mencetak RPP yang saya buat Bu. Gitu. Apa kelebihan yang Bapak rasakan saat tidak menggunakan printout RPP sehingga Bapak tetap merasa percaya diri dan mengajar tanpa menggunakan printout RPP? Saya merasa materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai. Karena RPP itu yang ada di laptop saya, karena saya yang membuatnya. Jadi saya kira secara tidak langsung saya sudah tahu skenario pembelajaran yang saya buat dalam RPP. Selain itu saya juga lebih bebas dalam menyampaikan materi dengan tidak terpaku pada isi RPP, dan hal tersebut adalah saya rasa sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Iya benar. Kalau boleh tahu saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa? Apakah sama dengan yang Bapak tuangkan dalam RPP yang Bapak buat di laptop tersebut? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran dari YouTube, gambar-gambar dari internet yang saya susun dalam slide PowerPoint, dan itu saya tuangkan juga dalam RPP yang ada di laptop saya. Menurut Bapak, apakah tidak menggunakan printout RPP
kembali jika kita mengajar tidak menggunakan printout, khususnya printout RPP, tidak akan menghambat eksplorasi murid dan tidak menghambat proses pembelajaran lagi, asalkan guru menguasai materi dan mampu mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menguasai skenario pembelajaran yang disusun dalam RPP yang dibuatnya, sehingga pembelajaran bisa tetap berjalan dengan menyenangkan dan hasil belajar juga tetap bisa maksimal. Iya, saya setuju sekali dengan apa yang Bapak ungkapkan. Jadi RPP harus kita buat, namun jika kita belum sempat membuat printout-nya pun, kita tetap bisa menjalankan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Bahkan kita juga bisa mengembangkan RPP yang telah kita buat jika dalam kegiatan pembelajaran itu terjadi hal-hal yang mendukung keberhasilan pembelajaran, namun belum tertuang dalam RPP yang kita buat. Nah, sekarang apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini sehingga penilaian kepala sekolah terhadap Bapak itu menjadi positif kembali, normal kembali seperti semula, jadi memiliki penilaian yang baik lagi terhadap Bapak? Yang pertama, mungkin saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa kepala sekolah saya yang sempat memberikan penilaian negatif kepada saya karena mendapat laporan dari kepala sekolah yang mensupervisi saya, khususnya kepala sekolah dari sekolah lain. Mungkin kepala sekolah malu nanti takut disampaikan kepada sekolah-sekolah yang lain, mungkin kepala sekolah. Jadi saya dengan sadar diri akan meminta maaf. Kalau memang memungkinkan juga saya ingin bertemu langsung dengan kepala sekolah yang supervisi saya untuk meminta maaf supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa nih nanti yang akan Bapak sampaikan kepada kepala sekolah tersebut? Nah, mungkin saya akan mengatakan bahwa mulai sekarang saya akan mengajar menggunakan RPP yang telah di-print out dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar, diantaranya internet, video pembelajaran, video-video dari YouTube, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali ya rencana Bapak, semoga apa yang Bapak rencanakan berhasil ya. Nah, sekarang apa nih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini agar penilaian kepala sekolah kepada Bapak itu baik kembali? Saya berkomitmen untuk selalu membuat RPP dan membuat printout-nya sebagai bukti fisik, Bu. Yang di dalamnya terdapat pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan selalu mengembangkan RPP yang saya buat sehingga RPP saya benar-benar berpihak pada murid. RPP yang sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar murid sehingga apa yang diharapkan murid bisa tercapai, itu yang akan saya lakukan. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung dengan apa yang Bapak rencanakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas waktunya untuk saya ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dibutuhkan oleh murid-murid kita. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali minggu depan ya Pak. Saya ingin mendengarkan bagaimana cerita Bapak, bagaimana hasilnya setelah Bapak menemui 2 kepala sekolah. Ditunggu ya Pak ya kabarnya. Ya, insya Allah Bu, setelah saya menghadap kepala sekolah, insya Allah saya akan menunggu kembali untuk menceritakan hasil pertemuan saya dengan Bapak kepala sekolah. Iya. Terima kasih. Baik, Ibu Elin dan Pak Soda, alhamdulillah pelaksanaan coaching di kasus kedua ini sudah selesai, dan saya sebagai pengamat ada beberapa catatan dalam kasus 2 ini pelaksanaan coaching. Yang pertama, tujuan ini coaching atas permasalahan Pak Sudar yang dihadapi tadi. Dalam pelaksanaan coaching tadi,
Coach Ibu Elin sudah menyampaikan pembukaan dengan baik. Terdapat stimulan untuk memandu coaching dan sudah menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan coaching kali ini. Kemudian yang kedua, identifikasinya sudah memberi coaching itu sudah berhasil melalui langkah-langkah pertama yang dengan pertanyaan-pertanyaan dalam konsep coaching Tirta sudah dilalui dengan baik. Dan umpan balik yang pada identifikasi terdapat pertanyaan yang bersifat terbuka, kemudian mengarah pada dan bersifat menggali potensi coaching untuk mengeluarkan identifikasi potensi berbagai masalah dengan percaya diri. Kemudian yang ketiganya yaitu rencana aksinya. Dalam hal rencana aksi ini ditunjukkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan reflektif, yang artinya pertanyaan dan umpan balik pertanyaan itu dijawab dengan mengarah kepada balik mengenai rencana mengambil keputusan sendiri oleh coaching. Kemudian yang terakhir yang keempat itu tanggung jawab. Dalam hal coach ini tanggung jawab coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik dengan bertanya serta mengarahkan coaching untuk mengambil komitmen untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin itu komentar atau catatan dari saya sebagai pengamat terhadap pelaksanaan coaching Ibu Elin dan Pak Sudar yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.